Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, Agun Kak Batu Ampar, Barang Paut Kak Uka Tanggang, Bapak Maka Sangkaro. Yang kami hormati penasehat SAB, perkumpulan SAB, tetap namanya SAB, kita tetap dipanggil Samu Adub, tapi badan hukumnya itu perkumpulan sesama anak Bengkayang, mengakomodir semua anak Bengkayang. Kemudian Ketua IMKB beserta penasehat, tadi ada pengawas SAB Pak Andre, telepon, Sekretaris Bang Hendro, Ketua Umum garis miring Presiden IMKB Rodi, wakilnya tidak datang, mana si kampung terus ya, sekretaris tidak datang, bendahara ada ya, dan anggota IMKB yang kami kasihi pada hari ini sesuai dengan hasil keputusan rapat tanggal 23 Maret 2024 ada beberapa agenda bersama yang kita akan laksanakan. Yang pertama adalah syukur atas Paskah untuk dua organisasi ini. Ini organisasi ibu anak lah, atau bapak anak, orang tua dengan anak, tapi tetap sama ya, sejalan, tidak mungkin dipisahkan programnya ya, saling bekerja sama. Waktu itu nganto acara resmi yang memang sudah kita program sekian tahun ya Pak Ipo ya. Ini lama-lama walaupun makin berkurang orangnya, tapi hasil produknya ada gitu. Jadi di situ kita putuskan, karena Ketua Pak Markus Dalon hadir, saya telah memfinalisasi ya, walaupun tidak di SK-kan untuk badan hukum setelah selesai. Termasuk juga menginisiasi badan hukum IMKB juga selesai. Walaupun saya pada prinsipnya memotivasi saja Rudi ya. Jadi itu laporan saya kemarin. Lalu saya dikasih tugas lagi menjadi koordinator untuk kegiatan Paskah. Dan awalnya hanya kegiatan untuk program kerja. Saya pikir kita ngumpul ini kan harus ada spiritualnya. Kebetulan Paskah, udah ibadat saja katanya. Tapi ibadat ini saya kira bukan tidak mantap, ya kan? Kebetulan kita punya pastor dari Bengkayang kan, asal mengapa tidak kita hubungi dulu? Puji Tuhan itu mengalir saja. Ketika di lingkungan kami ada 7 hari ini, ketemulah dengan beliau Pastor Donat kan, beliau bersedia. Nah jadi misa. Maka kemarin saya kontak Pak Ipo dulu, rupanya Pak Ipo sebenarnya ya sepemikiran lah ya. Ada frekuensi. Nah ada frekuensinya tune ini sama, ya kan? Cerita oke, baik, karena cara prinsipnya yang mengkoordinir Betang Center adalah beliau. Kalau beliau tidak mengizinkan kan untuk apa juga saya undang rapat kan begitu. Berarti kita adakan bisa di mana-mana, ya kan? Kata di mana-mana ini nanti kita putuskan pada hari ini. Dan juga ya, saya kontak juga Pak Andre ya kan. Ya merespon. Ya intinya nanti ya tetap sih stipendium atau apa tuh, tapi ya beliau akan berusaha mendonasi kan. Ya kan. Kemudian saya kontak Pak Bambang untuk meminjam terpal. Oke, dia bilang. Jadi nanti Rodi tinggal mengambil ya dengan kawan-kawan. Lalu saya kontak Bu Herda, beliau udah angkat-angkat, mungkin sibuk kali. Tujuan saya adalah supaya beliau menghitung anggaran untuk kegiatan itu. Tapi sudah disepakati sebenarnya dan sudah dikirim oleh Pak Sekretaris Bang Hendro itu, siapa yang ikut itu sebenarnya dibuat polling gitu, untuk menghitung konsumsi. Nah kemudian saya akhirnya kontak Rodi juga, ya kan. Tapi sebenarnya yang saya hubungi itu Pak Dalon, ya, dari Pak Penasehat Pak Ipo, Pak Dalon. Tapi Pak Dalon tidak ngangkat. Rodi, awalnya saya mau ajak kemarin kan, untuk bicara dulu. Tapi Rodi rupanya sibuk. Saya bilang tolong nanti pengurus IMKB itu dibawa kalau memang hari ini rapat. Lalu
bahan analisa untuk peternak bebek itu udah saya buat. Jadi langsung saya set, tinggal dibaca saja di situ. Kemudian akhirnya Pak Dalon saya kontak lagi. Akhirnya dia ngangkat malam. Oh, udah langsung dia secara lisan. Udah langsung dikoordinir oleh ya kan Pak Ian saja. Ya udah, mau gimana kan? Perintah lisan dari ketua umum. Ya kita laksanakan. Namanya wakil ini ban serap, tapi berfungsi waktu hal-hal yang emergensi. Ya, jadi nanti rundown acaranya itu persiapan ini 2 hari, Kamis dan Jumat. Tidak mungkin kita persiapan Sabtu. Nah, jadi nanti minta tolong dengan Bang Rodi kita nih, Rodi ST, Soha, ya kan, untuk ya kan memilih orang-orang yang mempersiapkan lahan di sana. Bukan mempersiapkan lahan dalam artian apa ya. Di sana tetap anak buah Pak Ipo tuh, ya kan, kawan Rodi itu pasti dia sudah dipersiapkan lah. Tetapi maksudnya karena kan posisinya itu kan nanti untuk altar ya kan itu kan di atas, kita di bawah, pastor di atas kan. Ini tidak mungkin kita ngumpul di situ. Jadi pastor di atas dia memberikan homilinya, khotbah ya. Kemudian memang harus ada meja. Nah, ini meja nih ya. Kemudian kain putih minimal. Udahlah kalau bunga-bunga. Sebenarnya saya mengharapkan Bu Esther datang nih. Ya kan? Kalau ada Bu Esther datang. Ya. Nah, kemudian salib ya. Lilin 2 itu kan. Ya nanti kita lihat kondisi lah. Di rumah saya ada memang lilin 2 itu tempatnya ada, salib juga ada ya. Yang lain-lainnya nanti pastor persiapkan. Ya kan? Yang penting kain putih kan itu. Kita sederhana tetapi bermakna begitu. Nah, mengapa kita mengharapkan Pastor Donat yang hadir di situ? Ya tujuannya satu, supaya pihak gereja tahu, pihak kuskupan tahu, kita punya lahan yang bisa digunakan untuk kegiatan bermacam-macam. Tadi saya sudah ngomong dengan Pak Ipo, itu kan memang diserahkan untuk kegiatan pembinaan. Memang umumnya Dayak, tetapi kalau dipakai juga lembaga-lembaga seperti gereja kan bagus sekali karena untuk membina, sehingga nanti kawan-kawan ya akan melihat itu sebagai suatu agenda yang baik. Jadi untuk pastor sudah oke, sudah sip ya. Jadi jam 11 tuh kita udah mulai, berarti paling lambat kita jam 10 lah sudah hari Sabtu. Karena beliau itu jam 1 tepat dia harus berangkat ke Ambawang. Oh, dari situ ya. Nah, dari situ maka dia minta Sherlock. Nah, nanti mungkin dibuatlah undangan gambar pastor lah kan. Nah, ini kemudian juga di situ kita nanti intensinya adalah syukur atas telah keluarnya badan hukum, ya kan, badan formil, bukan lagi hanya dari akta notaris tuh, dari Kemenkumham kan, udah sah. Nah itu Disahkan. ya udah disahkan, berarti itu sangat kuat legal standingnya. Kalau akta notaris saja susah orang gugat, apalagi disahkan negara, ya udah masuk lembaran berita acara negara tuh. Jadi kalau terjadi apa-apa semuanya sifatnya kita selalu menggunakan hukum. Orang mau mengganggu kita ya kita panggil aparat, karena kita berbadan hukum, bukan kayak mohon maaf misalnya ya kelompok-kelompok tanpa bentuk. Kita jelas ya kan. Makanya kita sebagai orang Bengkayang bangga gitu. Maka disebut perkumpulan sesama anak Bengkayang. Kemarin lama itu kami, Pak Ipo, Pak Dalon, Pak Andre, Indro, saya diskusi kan. Mencari nama itu tidak mudah, harus ada permenungan, perdebatan sampai jam setengah 2 ya gitu baliknya. setengah 2 ya. Akhir puji Tuhan selesai. Nah, kemudian juga bergayung bersambut IMKB ini sejarah pertama maksudnya memang IMKB sudah ada semenjak Kabupaten berdiri, tetapi baru ada legal standingnya, badan hukumnya itu ya dalam proses ya Rodi. Moga-moga Rabu atau besok atau Jumat keluar ya Rodi. Nah, supaya jelas. Kalau itu keluar berarti ulang tahunnya IMKB itu sesuai dengan tanggal. Makanya agak
berbeda. Kalau SAB itu udah ditetapkan 1 Februari 2024. Jadi 1 Februari kita ulang tahun. Saya enggak tahu chemistry-nya kan, karena Pak Ali ini rupanya kawannya Pak Sunarso. Iya. Nah, lalu dia bilang 1 Februari. Ya udah, 1 Januari kan memang khusus untuk hari raya tahun baru. 1 Februari, nah itu hari rayanya SAB. Ya kalau memang nanti mau dibuat apa maka dionya atau apa itu bisa saja kan. Khusus. Ya satu lokasi, satu hari, iya. Sekaligus disnatalis kan. Nah, kemudian nanti tidak tahu IMKB itu menyusul di Maret. Nah, pas lah. Kan tidak mungkin. Ya bisa sama-sama bisa rangkaiannya itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian itu hanya pengantar dari saya. Lalu setelah itu kita membahas program kerja bersama. Mengapa disebut program kerja bersama? Seperti yang disampaikan Pak Dalon kemarin itu, kita sekarang ingin mengaktualisasikan diri. Inilah bukan bukti ya, kerja nyata orang-orang Bengkayang yang ada di Kota Pontianak, baik masyarakatnya dan juga ya kan keturunan-keturunannya, maka disebut anak Bengkayang, kan begitu. Karena Bengkayang sudah jadi kabupaten. Kalau dulu mungkin orang pikir anak Bengkayang itu hanya kecamatan Bengkayang, kan? Sekarang tidak bisa lagi. Sudah Kabupaten Bengkayang ya, semua keturunannya ya anak Bengkayang lah. Mau dia itu Bekati, Benyadu, Bejare, Bedamea, Bidayu, kan? Mau dia Melayu, Jawa, ya selama dia bonum komuni, baik, ya kan, kita libatkan. Tetapi memang yang kita eratkan dulu adalah komunitas kecilnya dulu. Nah itu. Lalu ada program-program yang kita bahas kemarin di Nganto itu, ya kan, yaitu beternak bebek. Nah itu nanti makanya sudah dibaca ya anak-anaknya. Itu korek itu ada di situ. Siapa yang bisa? Jadi nanti dibaca, dipelajari. Karena Di kolom. kemudian yang kedua itu adalah galeri. Nah itu koordinatornya Bu Herda. Jadi saya mengkoordinator untuk berternak dan juga koordinator untuk acara ini satu. Nah jadi rangkaiannya di situ. Nah kita harap kegiatan kita itu dari jam 11 ya misa mungkin sampai jam 12 lah ya. Kan tidak lama juga ya. Setelah itu makanlah jam 12 sampai jam 1, baru jam 1 kita membicarakan program kerja. Nah, program kerjanya makanya ada analisanya. Ya, kemudian nanti tentang galeri. Nah, jadi untuk mempersiapkan ini ya nanti untuk segala surat menyurat undangannya ya bisa dibantu oleh Pak Sekretaris ya yang resmi bisa. Nah, untuk menghitung kekuatan itu batasnya itu sampai hari Jumat. Kita tidak bisa jadi nanti itu berapa jumlahnya supaya kita sampaikan ke Bu Herda. Tapi kalau memang sampai overload, ya mau tidak mau lah. Pada prinsipnya kita masak nasi, kan kemarin kan kita tidak lauknya macam-macam. Lauknya hanya satu saja gitu Pak. Ini kan tidak apa-apa gitu. Ya kalau memang nanti mau lalap ya kan, yang penting kebersamaannya. Nah kalau di sana nanti yang cewek-cewek juga di sana ada alat masak ya. Nah, bisa nanti beli tahu tempe kan untuk nambah, ya kan? Masak nasi juga kan. Nah, jadi masalah piringnya atau apa ya tinggal nanti kita cek lah. Untuk masalah kursi nanti ya saya akan kontak Pak Dalon berapa jumlahnya, makanya nanti dia akan kontak paroki Tanjung Hulu untuk kursinya. Nah untuk hari besok itu saya minta untuk ya bidang mengkoordinir perlengkapan lah ya Rodi ya. Jadi besok itu kita bersama-sama ke sana ya. Setelah saya ngajar dari itu saya ke situ dari Stakan tuh. Saya sampai ngajar jam berapa tuh. Kemudian apa yang punya Pak Bambang tuh itu udah dibawa, jadi kita coba supaya kita cek berapa. Nah kalau ada memang baliho tidak apa-apa pakai saja.
Ya untuk nambah-nambah lah kan, siapa tahu terjadi lesehan kan lebih nyaman yang lesehan. Nah, ya nanti pun bisa di baliho kan bisa dipel lagi, dibersihkan. Yang penting untuk kegiatannya itu kita sederhana, tidak perlu terlalu repot, kita standby. Kan kalau misa kan sama seperti kayak misa di Anjungan kan, mana ada kita yang penting mimbarnya itu atau altarnya itu sudah dipersiapkan. Paling itu saja, mejanya itu. Kalau memang, dan satu kursi pastor kan. Kalau nanti memang ada meja plastik dari Pak Ipo dan kain putih, tinggal diangkut. Kalau ada. Dengan kalau nggak salah ada guntur kan. Nah, lalu kursi khusus untuk pastor kan. Sedangkan yang petugasnya misalnya lektor kan duduk di dekat pastor itulah, tidak perlu pakai kursi. Yang pakai kursi ke bawah karena memang tempatnya agak becek. Tapi nanti kalau memang bisa ya kita kali tadi kata si Rudi bawa pasir, pasirnya tidak tahu pasir siapa. Kan? Nggak becek kali. Kalau semoga tidak becek gitu Pak. Tapi kalau becek tuh kalau ada papan-papan di situ yang punya Pak Ipo atau si Ano kan, ya tinggal kita letak-letak lah. Ya. Karena anggaplah di situ pesta kebun kan. Betul. Nah itu persiapan yang harus kita ini. Kemudian juga saya mengharapkan yang mahasiswa ini dihitung jumlahnya. Nanti kita lapor ke Bu Herda sekian Bu kan gitu, sehingga Bu Herda bisa mengantisipasi sayurnya atau apa ya, enggak apa-apa yang pokoknya bisa untuk kita makan dengan snacknya. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk anggaran nanti semuanya kalau ada ini tali rapia itu kalau tidak salah masih saya simpan tuh. Nanti saya cari yang tali rapia kita waktu di kalau mau dikasih lampu klip kalau mau kan, tapi terserah kalian lah kan. Yang namanya anak muda kan, saya bawa juga. Ya kan? Siapa tahu kalian punya kreasi kan? Kan ada 6 lampu tuh. Jadi kan terkesan sedikit lah. Nah, kalau ada yang mau menyumbang baliho, ya diperkenankan. Paskah. Ada Bu. Oh iya. Ya, Paskah kita gitu Pak. Singkat saja Paskah. Ya, syukuran Paskah 2024. Perkumpulan SAB dan IMKB kecil gitu untuk kita berfoto kan. Ya, mungkin 2 meter kali 1 kan. Silakan lah. Tapi kalau enggak ada pun enggak masalah. Enggak perlu dipaksa kan. Kan dari kita. Kemudian kalau ada yang memang nanti ya kita juga akan ngelis lah ya. Ngelis terbuka, siapa tahu ada yang mau nyumbang di Samu Adub dengan di pengurus kan. Mau 1000 ya enggak apa-apa. Kayak kemarin kita Natal tuh kan. Natal itu kan kita mana kita mau mikir itu. Pokok tahu-tahu ketika kita menyumbang orang mau menyumbang. Nah, ketika kita diam-diam orang pun diam-diam. Nah, enggak apa-apa. Yang mahasiswa kerahkan tenaga, waktunya ya. Jadi itu untuk keamanan juga ya perlu persiapan sana, parkirkan kendaraan, mobil kan. Kemudian nunggu pastor di jalan, takutnya pastor kelewat kan. Sesat. Nah, untuk parkir tuh dia tidak bisa masuk ke lokasi karena itu ada gertak yang tidak boleh dilewat, nanti patah. Nah, untuk memarkirkan mobil putar biar mudah tuh kan, putar dulu baru palanya ke sana begitu. Nah, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Ipo selaku penasehat. Ada.